Selamat datang di Belajar Golf with a Mission episode ketiga. Jadi episode pertama itu kita fokus kepada driver, episode kedua kita fokus kepada swing untuk beginner. By the way, kalau kalian belum nonton, bisa nonton, ada linknya mungkin suatu di sini. Lalu episode ketiga ini kita fokus kepada short game secrets. Jadi hari ini kita 3 jam akan latihan, kita fokus kepada short game yaitu pitch shot, chip shot, bunker, dan juga putting. Lalu nanti di ujungnya kita bakal ada game seru banget. Ini games yang gue sering lakuin sendiri untuk latihan, namanya Par 2 Challenge. Tapi event ini nggak bisa jalan kalau tidak ada sponsor-sponsor luar biasa kita. Yang pertama itu yang punya visi sama persis kayak belajar golf, yaitu With a Mission. Jadi ini adalah kaos kaki yang gue lagi pakai sekarang. Ini adalah Magic Compression Socks. Dan untuk kalian yang setiap kali nanya ke gue, Bang, ini beneran work atau enggak? Ini beneran berguna atau enggak pas gue lagi turun lapangan? Percayalah, ini berguna banget. Tapi kalau nggak percaya, ada kode diskon untuk kalian. Kalian tinggal buka With a Mission di Tokopedia, terus kalian masukin kode BGolf. Itu bakal dapat diskon Rp100.000. Lalu seperti kalian lihat, kita lagi ada di Damai Indah BSD karena di sini ada fasilitas short game yang luar biasa. Ini di belakang gua, ini bagian chipping, bagian bunker, pitch shot bisa sampai 50 meter. Dan ini untuk tips sedikit aja, dari semua driving range gua dateng, di sini itu bagian puttingnya itu one of the best karena greennya itu licin banget, plus dia ada slope macam-macam biar kita bisa practice break kita. Itu yang bagian dekat restoran situ. Jadi kalau kalian nonton video ini, please datang latihan ke situ. Tapi kalau bisa jangan pas gue latihan karena jadi keramaian. Kita juga ada support dari TaylorMade Indonesia yang membawakan Coach Andreo dan sekaligus bawain beberapa stick demo untuk hari ini kita coba. By the way, kalau kalian mau cobain Stealth 2, please coba karena itu salah satu driver paling hebat tahun ini. Sama hari ini semua peserta itu dapat goodie bag dari Grindstone. Jadi dalam goodie bagnya itu ada bola yang gue selalu pakai, Grindstone Assist Plus. Dan bola ini sebenarnya lagi langka karena lagi sold out. Tapi bentar lagi akan restock dengan model yang baru. Itu ada alignment yang baru, gue bantu desain di situ. Dan menurut gue alignmentnya itu nggak ada tandingannya, enak banget. Di dalam goodie bagnya itu juga ada Pro Tee yang bisa dipakai. Ini bisa kalian adjust tinggi-tingginya sesuai sama driver kalian. Plus hari ini spesial banget karena ada launching glove baru mereka yang warna putih. Tadinya cuma warna hitam. Ini aja pertama kali gue pegang. Dan hari ini semua peserta Belajar Golf with a Mission episode 3 bakal bawa pulang ini. Oke, peserta udah pada datang. Jadi kita langsung mulai aja Belajar Golf with a Mission episode 3. Let's go! Selamat datang di Belajar Golf with a Mission episode 3. Hari ini kita fokus kepada short game secrets. Jadi sebenarnya nggak secret-secret banget, tapi ya nggak apa-apa. Kita judulin itu biar agak keren dikit. Hari ini ada Coach Andreo yang akan mengajarkan kita semua. Jadi kalau nanti tanya-tanya, semua tanya ke dia, jangan tanya ke gua. Gue cuman untuk agak cantik aja di sinilah gitu. Tanya pertanyaan sebanyak-banyaknya, everything, anything. Jadi hari ini kita langsung fokus aja. Gue mau kasih 2 pertanyaan dulu ke Coach Andre biar kita agak membuka wawasan sedikit. Yang pertama, menurut lu dari amatir-amatir nih, kebanyakan salah di short game itu apa? Apa lebih ke salah pemilihan stick, salah setup, atau salah strategi? Pemilihan stick dan strategi sebenarnya itu related ya. Ketika lo main golf, ketika lo di lapangan, coba mindsetnya kayak lo belum bisa main golf. Jadi kalau misalkan di around the green gitu, coba pikirin kayak lo belum bisa main golf, lo belum bisa mukul pitch shot, belum bisa mukul flop shot, atau even bump and run gitu. Kita lihat nih successful rate gue yang paling tinggi nih pakai stick apa nih. Kalau misalkan putter paling tinggi, pakai putter. Kalau misalkan yang paling tinggi pakai, let's say pakai 56, pakai 56. Tapi harus tentuin juga sebelum kita ngechip, pin udah pasti. Pinnya di belakang, di depan. Space greennya tuh banyak apa enggak, mau buat di roll atau buat di pitch. Nah itu masuk di pertimbangan juga. Tapi mostly faulty-nya itu ada di strategi planning. Dari situ ke pemilihan stick, jadi berlanjut. Kalau gitu ini pertanyaan kedua dan sekaligus yang terakhir. Seberapa lama seharusnya kita latihan short game? Karena biasanya orang datang driving range, mukul-mukul pakai driver 1 jam, pukul-pukul terus, akhirnya nggak latihan putting. Ya, jadi menurut lu seharusnya kita 50-50 atau gimana? Balance antara si driving sama short game. Jadi minimal 50-50 yes, gitu? Minimal 50-50. Karena gini, begitu kita bisa dapat, maksudnya short game kita confident, second shot kita akan lebih less pressure lagi. Jadi unforced error-nya juga lebih tinggi nanti. Nah, pertama kita pitch shot dulu.
Mungkin lu bisa Boleh? kasih demo Pitch shot. sekaligus penjelasan pitch shot tuh sebenarnya apa gitu. Oke. Membedakan pitch shot sama chipping itu cuma dari setup dan ball position. Jadi kalau misalkan untuk chip itu seperti ini, bolanya agak sedikit di kaki kanan, ini agak lean sedikit sih gini. Ini kita rilisnya seperti ini. Oh. Jadi tangannya di depan klub. Jadi kita benar-benar bisa kontrol si loft-nya ini. Jadi loft-nya stays close. Kalau pitch, ini lebih di tengah atau ke kaki kiri, ininya lebih lurus, sama dia lebih ada rilisnya yang seperti ini. Jadi klubnya tuh di depan tangan. Tingkat kesulitan yang pasti pitch itu lebih risky. Jadi kalau misalkan karena ada rilis, jadi kalau misalkan ini terlalu cepat atau ada casting atau ada duluan seperti ini blading pasti. Ya, topping, blading. Kalau misalkan pressure pada saat di lapangan, lebih enak sih kita lebih ke yang bump and run atau chip biasa. Karena kita cuma bisa ngontrol ini sama bahu. Bump and run is a good idea. It's always a good idea. Jadi kita pasti identify dulu, kita mau, makanya tadi strategi dulu. Shot yang mau kita pakai itu apa nih? Bump and run, oke bump and run. Setelah itu tentuin landing zone-nya. Untuk roll of thumb-nya kira-kira kalau misalkan bump and run, 30% of total distance itu landing zone-nya di situ. Kalau misalnya untuk yang pitch, 50 to 60%. Kita mesti lihat lagi, pinnya di mana, line-nya seperti apa. Kalau misalkan kayak gini, ini agak naik, plenty of green to work with. Biasanya gue kalau kayak gini udah pasti pakai bump and run. Pakai 56 bump and run. Oke. Nice. Itu lebih less risky satu. Yang kedua, kita nggak pusing kita mesti landing zone-nya di mana. Yang jelas landing zone-nya di situ, nanti dia akan mengikuti aja. Kalau misalkan pitch agak lebih risky, apalagi lagi turnamen, itu pasti pressure-nya, isian banyak, itu pasti akan lebih pressure aja. Landing zone-nya harus di green. Di green? Harus di green. Enak ya kalau main kayak gitu. Jadi tadi kita fokus kepada jarak-jarak nanggung mungkin ya 30 meter lah tadi. Kita kasih opsi bisa pitch shot agak tinggi atau kita bisa bump and run pun dari sini yang lebih rendah. Nah tapi ini sekarang kita lagi fokus kepada around the green tuh. Jadi jarak-jarak udah di apron atau misalnya sedikit luar dari apron, gimana cara paling efektif untuk kita bisa ngincer pin. Jadi ini sekarang kita coba lihat Coach Andre ngajarin gimana. Tadi sih agak aneh dia keluarinnya 8 iron, jadi kita coba lihat aja. Ini udah pasti sih di bump and run. Gue biasanya pakai 56 atau 52 atau 8 iron. Kalau misalkan udah kayak gini, ini pasti di roll. Setup sama kayak ngechip biasa, tapi stroke-nya usahain seperti putting jadinya. Untuk posisi bola sih di tengah aja kalau yang ini. Di tengah boleh, di sedikit di kiri juga boleh. Gimana sih pukul bunker? Ada yang bilang, pokoknya lo pukulnya ke bawah terus deh, atau pasirnya mesin lo naikin deh. Nah, kita coba sedikit kita rubah perspektif itu. Mukul bunker itu hampir sama kayak kita mukul 20-30 meter shot. Persis sama. Bedanya adalah di setup. Setupnya kita lebih low. Jadi lebih lebar. Sedikit lebih lebar. Dan ini kayak lebih duduk. Sama, nah ini paling penting. Tangan ini harus ada di sini. Supaya apa? Kita, si klubnya itu supaya lebih bawah lagi, bottomnya. Kalau shotnya kayak gimana sih? Kalau misalkan udah seperti ini, kita mau coba ini tuh lebih keluar sedikit. Yang kedua,
ini juga yang paling penting adalah pada saat rilis, ini jangan sampai rilisnya seperti ini. Jadi kita rilisnya harus ininya kebuka. Kayak scooping jadinya. Harus scooping gitu. Dan bunker itu satu-satunya shot di mana kita pukulnya cuma pakai tangan aja. Harus wristi harus. Ini agak keras tapi kita coba aja. Nah, kayak gitu jadinya. Ini kalau misalkan lumayan gembur, kita coba bikin agak gembur dikit. Iya, bikin deh. Nah, kalau gembur, setupnya sama, tapi ini harus lebih kebuka. Kenapa harus dibuka? Supaya kalau misalkan gembur, dia nggak, nah tanahnya biar nggak kayak gini nih. Digging banget nih kalau nggak. Ini mesti dibuka, kalau dibuka jadinya tanahnya kedorong ke bawah. Ada yang tahu nggak putter kalian tuh face balance atau Yes, toe hang? betul. Itu ada yang tahu nggak? Kalau untuk menentukan putter itu face balance atau toe balance itu dari necknya. Coba kalian ini Pegang di di titik balance-nya titik lah. balance-nya. Jadi ada dua, ada face balance. Face balance tuh kayak gini nih. Face-nya kayak gini lurus. Ke atas. Nah, ada toe balance. Toe balance tuh kayak gini nih. Kayak toe-nya turun. Nah, ini toe-nya turun. Gitu. Nanti ini sebenarnya yang menentukan stroke-nya juga. Jadi stroke tuh juga ada dua. Kalau misalkan yang face balance gini, itu untuk yang stroke-nya straight to straight. Straight to straight maksudnya lurus ke lurus. Ya, jadi begitu. Kalau untuk yang toe balance gitu, dia arcing ya. Jadi kayak gini, dia begitu. Stroke itu kadang-kadang ada yang ini kebalikan dari si wedge play. Jadi kalau wedge tuh backswingnya mungkin bisa segini, tapi ke depannya tuh harus dilepas. Jangan sampai ditahan sama sekali. Itu kalau wedge. Kalau putter itu kebalikan. Jadi backswingnya itu untuk powernya tetap, tapi ke depannya dia harus selalu gitu. Ini untuk yang putting untuk 5 meter ke bawah. Jadi kalau misalkan ada orang yang bilang, oh oke, putter masih tegas ya. Yang tegas itu bukan powernya. Ada kan powernya yang gitu. Powernya itu tegas. Jadi yang tegas itu seharusnya adalah stroke-nya. Masih sering lihat nih kalau misalkan putting segini, ke depannya gini. Nah, kayak gitu. Gue banget tuh. Nah, kayak gitu. Belakangnya lebih panjang, depannya tuh bener-bener harus pendek. Dan pendeknya tuh bukannya decelerate gini ya. Tapi benar-benar harus stop. Itu apa? Supaya apa? Kita bisa kontrol si face-nya lebih baik. Kalau decelerate dia suka, atau ada follow through-nya dia suka gini, atau suka ngebuka. Tapi kalau putting jauh di atas 5 meter, ada follow through sedikit nggak masalah. Sama satu lagi yang paling penting adalah ada namanya apex-nya. Nah, apex itu adalah lengkungan terluar dari si curve-nya itu. Kalau misalkan baca break, kita juga harus pertimbangan speednya dulu. Jadi makin kencang speed, breaknya akan semakin kurang. Semakin speednya kurang, dia semakin keluar gini. Jadi ini sebenarnya sama nih. Ini sama bisa masuk juga. Tapi karena speednya gue mau kurang, maksudnya mau masuknya dari kiri, gue bisa tambahin nih sampai sini. Let's say ini naik lah gitu misalnya. Gue mau tembak aja deh gitu. Nah itu lebih kayak gitu jadi. Tipe gue adalah gue suka yang ngambil break agak lebih banyak, tapi speednya Pas ke hole gitu. Ya. Ya gue masuknya harus dari kiri. Nah kayak gitu jadi. Ya. Impact pada saat kena putter itu harus di equatornya bola. Jadi kenanya tuh harus di sini. Jadi emang harus diambangin. Jadi hari ini kita ada games untuk ngetes apa yang kalian udah pelajarin. Ya, tapi kebetulan hari ini gamesnya ngetes yang terakhir doang, putting. Ini istilahnya par 2 challenge. Setiap hole itu kita targetnya adalah 2 kali putt masuk. 2 kali putt par. Kayak kereta lah, nanti jadi 1, terus nanti dia selesai, nanti lanjut. Kita cari skor paling bagus. 2 skor paling bagus lebih tepatnya, dan dua-duanya bakal dapat Magic Sock with a Mixture. Oke. Anjir. Oh.
Seru nih, jadi tadi ada 3 orang event par, jadi sekarang kita harus sudden death, cari 2 pemenang, yang bakal menang Magic Socks with a Mission. Pada pendung semua nih mukanya. Let's see, let's see. Masuk, masuk. Oh. Oh. Jadi kita udah ketemu pemenangnya. Silakan dari yang berdiri dulu. Terima kasih Pak Dimas with a Mission. Saya sekarang punya 2 pasang. Dan silakan yang lain event par. Terima kasih Pak Dimas. Kaptennya enak, bisa dipakai buat macam-macam motor ya. Terima kasih semua yang udah nonton. Hari ini seru banget. Kita lumayan lama, lumayan capek, Ya. tapi serunya Tapi seru itu sampai banget. akhir. Tadi udah kelihatan short game di bawah sudah, putting udah di sini, dan gamesnya juga lebih seru lagi tadi. Jadi thank you semua yang udah nonton. Jangan Ya. lupa untuk like and subscribe. Jangan lupa follow gua, follow Coach Andre. Yes. Dan see you di episode 4. Bye-bye. Bye. By the way, ada satu golf ethics yang dikasih tahu oleh With a Mission, kita harus kasih tahu hari ini, dan ini penting banget untuk semua pemain karena ini sering banget terjadi dan gue kesel banget kalau dilanggar. Jadi kalau kalian udah jalan di green ya, kalian jangan nyeret-nyeret kaki. Kalian harus jalan seperti manusia biasa lainnya. Kalian angkat sedikit, jangan terlalu males, karena kalau nyeret itu mengganggu permainan semua orang kalau lagi mau putting. Jadi please, gue minta tolong kepada semua, mungkin kalian emang nggak tahu, atau mungkin kalian cuek, ini penting banget untuk semua yang lagi main, ini penting juga untuk semua yang menjaga greennya biar bisa bagus, plus ini juga penting banget untuk permainan kalian sendiri. Jadi please, kalau kalian udah di green, jalan itu kakinya diangkat, jangan diseret. Nih gue kasih contoh. Nih, ya, jangan nyeret lagi. Oke, itu aja. Thank you. Goodbye. Kalau di sini boleh.